Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, berarti dalam keadaan baik dan sehat semua ya. Baik, untuk memulai pelajaran kita hari ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Ibu persilakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Kiki, silakan. Marilah teman-teman kita berdoa sebelum pelajaran kali ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Doa selesai. Terima kasih Kiki sudah memimpin doanya. Selanjutnya Ibu mau mengecek kehadiran kalian ya. Yang dipanggil nanti tolong tunjuk tangan ya. Deca, Hadir, Bu. Cinta, Cika, Mutia, Jessica, Lupi, Hadir. Anaya, Lauren, Karin, Putri, Repa, Hadir. Fiona, Kiki, Daniel, Fahrul, Fatih, Hadir. Gani, Salamon, Karunia, Feli. Berarti hari ini hadir semua ya. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, kita untuk meningkatkan nilai nasionalisme kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu. Silakan Ibu minta Deca memimpin lagu di depan kelas. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Cinta, terima kasih ya. Deca. Nah, sebelum kita masuk ke pokok pembahasan kita pada hari ini, Ibu ingin mengingatkan kembali ya pembelajaran sebelumnya. Masih ingat kalian ciri-ciri makhluk hidup? Masih. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup itu?
Iya, Cinta. Deca, maaf ya. Deca, salah Ibu. Ciri-ciri makhluk hidup adalah satu bernafas, memerlukan makanan, Iya. bergerak, tumbuh dan berkembang, bereproduksi, peka terhadap rangsangan, dan mengeluarkan zat sisa. Iya. Bergerak, memerlukan makan, ya. Ada bereproduksi, terus terakhir itu mengeluarkan zat sisa. Jadi yang sampaikan tadi kalau salah Ibu 7 sudah kamu sampaikan ya. Dari ketujuh ciri-ciri makhluk hidup itu, Ibu ambil satu ya. Ini akan berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini, bereproduksi. Ya, bereproduksi itu artinya berkembang biak. Ya. Terus bereproduksi ini tujuannya apa? Saya Bu, melanjutkan kelangsungan hidup spesiesnya agar tidak punah, serta mewariskan sifat-sifat induk kepada keturunannya. Iya, menggariskan, meneruskan ya keturunannya dan menggariskan sifat-sifatnya kepada keturunannya. Itu tujuan makhluk hidup bereproduksi. Jadi, nah kalau misalkan manusia tidak bereproduksi, kira-kira apa yang terjadi? Iya, Daniel. Jumlah manusia akan semakin berkurang dan lama-kelamaan akan punah. Iya, manusia itu akan punah kalau tidak bereproduksi. Ya, karena ada manusia yang tidak bereproduksi. Jadi dia nanti sebatas itu tidak bisa melanjutkan keturunannya, habis. Begitu juga kalau seluruh manusia tidak bereproduksi, lama-lama punah, habis, ya. Nah, itu kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia. Apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, ada 4 nak. Jadi setelah belajar nanti ini yang diharapkan kamu pahami, kamu mampu. Yang pertama, nanti ada tayangan video. Dari tayangan video, kalian bisa menganalisis organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan serta apa fungsinya. Yang kedua, dari diskusi kelompok kalian nanti akan ada diskusi. Kalian bisa membandingkan ya organ reproduksi dan fungsinya baik pada laki-laki maupun perempuan. Jadi membandingkan, mengetahui bedanya di mana. Terus yang ketiga, ya dari diskusi kelompok nanti juga akan membahas penyakit apa saja yang sering terjadi pada organ reproduksi, terus bagaimana cara pencegahannya. Terakhir, setelah presentasi, melalui presentasi, kalian akan mampu mengetahui organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan, itu bisa menyampaikan secara percaya diri. Ya, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ada 4. Baik, kita masuk ke pembahasannya ya, pembahasan pembelajaran kita. Kalian akan melihat video yang Ibu tayangkan. Tapi sebelumnya disiapkan dulu alat tulis, nanti dicatat, ya didengarkan, biar nanti ada pertanyaannya kalian bisa menjawabnya. Akan belajar mengenai organ reproduksi manusia. Mungkin gambar ini sudah beberapa kali kalian lihat ya, di SD juga sudah pernah dipelajari. Di sini kakak sudah tunjuk bagian-bagiannya masing-masing ya. Kalau pada pria itu ada uretra, lalu uretra ada di dalam penis ya, testis, epididymis, vas deferens, dan vesicula seminalis. Kalau pada wanita ada vagina, uterus atau rahim, kemudian ada dinding rahim, endometrium, ada ovarium dan oviduk atau saluran telur. Nah, apa saja sih fungsi organ-organ tersebut? Yuk kita bahas. Pada pria ada yang namanya testis. Testis itu fungsinya adalah untuk menghasilkan sel-sel sperma dan hormon testosteron. Kalau ada yang perlu dicatat. Kemudian sel sperma yang sudah dihasilkan testis akan disimpan sementara di dalam epididymis untuk dimatangkan selama kurang lebih 2-3 hari. Setelah matang, sel sperma akan dibawa oleh saluran sperma vas deferens menuju kantung vesicula seminalis.
Vesicula seminalis ini adalah kantung penyimpanan sperma sementara sebelum diejakulasi. Nah, ejakulasi atau pengeluarannya sendiri melalui saluran uretra yang ada di dalam penis. Penisnya adalah alat kopulasi. Kopulasi itu maksudnya adalah proses memasukkan sel-sel sperma ke dalam organ reproduksi wanita. Alat reproduksi pada wanita yang pertama adalah ovarium untuk menghasilkan ovum dan hormon estrogen dan progesteron. Ada juga oviduct atau tuba falopi yang merupakan saluran telur tempat terjadinya fertilisasi. Jadi, ketika ovulasi, ovum dilepas oleh ovarium menuju tuba falopi ya, lalu terjadi fertilisasi. Zigot yang terbentuk kemudian akan menuju ke uterus tertanam di dinding rahim. Pertumbuhan embrionya terjadi di dalam uterus, lalu ada endometrium yang bertugas untuk menjaga kehamilan dengan menebalkan dinding rahim, dan ada vagina yang merupakan alat kopulasi. Selanjutnya kita akan mempelajari Sudah dilihat tadi? Sudah dilihat, didengar. Ada yang dicatat tadi? Ya, setelah kalian lihat videonya tadi, Ibu mau bertanya, hal apa saja yang kalian ketahui dari video yang telah ditampilkan tadi? Silakan. Ada? Iya, mana ya? Organ-organ reproduksi manusia pada perempuan dan laki-laki. Iya, itu yang pertama kita tahu. Ya, pasti itu hal barunya kalian mengetahui organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Jadi ada organ laki-laki. Ada yang bisa menyebutkan apa saja tadi organ reproduksi pada laki-laki? Saya, Bu. Ya, dan Pati? Testis, uretra, penis, epididymis, vas deferens, dan vesicula seminalis. Iya, itu sebagian kecil ya. Masih ada lagi selain itu. Nah, sudah cukup. Itu sudah berapa tadi? 5, 6 disampaikan Pati. Ada testis, vas deferens, epididymis, kelenjar, vesicula seminalis. Dan juga tadi sudah ada di video organ apa saja yang ada pada perempuan, organ reproduksi. Ya, Fiona? Vagina, ovarium, uterus, oviduct, dan endometrium. Iya, ada vagina, ada uterus, ada oviduct atau tuba falopi, terus ada endometrium, itu dinding rahim. Nah, terus mungkin ada yang sudah mengingat dari tayangan tadi, apa sih fungsinya organ reproduksi pada laki-laki? Ya. 1. Testis penghasil sel sperma dan hormon testosteron. 2. Epididymis, tempat pematangan sel sperma. 3. Vas deferens, tempat saluran sperma. Iya, bagus ya, ingatannya bagus. Bisa dapat 3 dia. Ada testis, ada vas deferens, ada apa tadi satu Cika? Vas deferens. Iya, fungsinya sudah disebutkan. Terus satu lagi. Iya, ada lagi? Vesicula seminalis sebagai kantong sperma. Hmm. Uretra sebagai saluran ejakulasi pengeluaran sperma. Iya. Penis alat kopulasi. Iya. Jadi ada 6 sudah disebutkan. Alat reproduksi dan fungsinya. Terus lagi apa saja fungsi organ reproduksi pada perempuan? Coba ada yang bisa? Iya, Lupi dulu. Endometrium menjaga kehamilan dengan menebalkan dinding rahim. Vagina alat kopulasi. Iya, baru 2. Ada lagi yang bisa? Iya, Kornia. Ovarium tempat penghasil sel telur dan hormon estrogen dan progesteron. 2. Oviduct saluran telur dan tempat fertilisasi. 3. Uterus tempat pertumbuhan embrio. Iya. Baik, dari semua pertanyaan Ibu sudah ada semua yang
tepuk tangan dulu untuk yang sudah menampilkan ya, menangkap dari apa yang ditayangkan di video. Jadi akan Ibu jelaskan sedikit ya. Tadi organ reproduksi manusia itu ada dua dibagi, ada organ reproduksi laki-laki. Organ reproduksi laki-laki itu dibagi dua, nah ada bagian luar, bagian dalam. Bagian luar itu ada penis, ada skrotum, ya. Semuanya fungsi masing-masing. Terus ada bagian dalam. Bagian dalamnya testis, epididymis, ya. Terus uterus, uretra, kelenjar vesikula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cooper. Semua ada fungsinya. Nah, terus mempunyai peran masing-masing itu. Nanti kalian akan bahas di kerja kelompok kalian. Nah, ini gambarnya. Sedangkan organ reproduksi perempuan juga ada dua macam. Ada bagian luar, ada bagian dalam. Organ reproduksi perempuan yang bagian dalam atau bagian internal itu vagina, ya, ovarium, tuba fallopi atau sering disebut oviduct, ya, infundibulum, rahim atau uterus, endometrium. Endometrium itu adalah dinding rahim. Terus leher rahim atau cervix, ya. Ini gambaran secara singkat letaknya. Mana ovarium? Ovarium itu terletak kanan dan kiri. Itu tempat sel telur diproduksi, ya. Jadi sel telur dari ovarium nanti ke tuba fallopi. Nah, di tuba fallopi inilah terjadi namanya pembuahan atau istilahnya fertilisasi. Jadi kalau sperma masuk, ya, ketemunya di sini, nak. Pembuahan, nanti dia turun ke uterus rahim. Di rahim itulah tempat bayi, tahu kan? Janin berkembang. Nah, selama janin berkembang, fungsi endometrium dinding rahim itu menebal. Nah, setelah sampai nanti pada saatnya ini lewat vagina. Ya, jadi vagina itu fungsinya tempat masuknya sperma, tempat keluarnya bayi, ya. Terus sebagai saluran menstruasi. Itu fungsinya. Nah, terus kita akan membahas juga fungsinya sudah tadi Ibu sampaikan. Penyakit. Nah, penyakit apa saja pada sistem reproduksi Ibu jelaskan secara singkat. Ada gonorea. Ada gonorea ini penyakit yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea. Apa sih gejalanya? Rasa sakit, ya, dan keluar nanah pada saat kencing. Itu kalau laki-laki. Kalau kencing keluar nanah berdarah itu salah satunya gonorea. Kalau pada perempuan keputihan, ya, dia seperti keputihan berwarna kuning kehijauan pada perempuan. Terus ada lagi namanya sifilis. Sering dengar sifilis, Kak? Raja singa. Ini penyakit menular. Jadi ditularkan biasanya dengan hubungan seks bebas, ya, perilaku seks bebas. Itu bisa menularkan penyakit sifilis. Ya, apa penyebabnya? Itu karena bakteri Treponema pallidum. Ya. Gejalanya penyakit ini akan luka, ya, pada daerah kelamin. Itu penyakit apa? Sifilis. Terus ada lagi di sana herpes simplex. Herpes simplex ini dari virus. Nah, kalau AIDS, tahu AIDS kan? Apa penyebabnya penyakit AIDS? Ini penyakit ini sampai sekarang belum ada obatnya. Tapi bisa dikendalikan perkembangannya. Jadi bisa ditahan lebih lama hidupnya kalau orang kena ini. Ya. Penyakit AIDS ini virus
HIP. Apa yang diserangnya? Sistem kekebalan tubuh manusia, imun kita. Jadi kalau kita sudah kena penyakit AIDS, imun kita sudah diserang. Kalau kekebalan kita sudah diserang, kita akan gampang kena penyakit yang lain, itu imbasnya, ya. Terus ada keputihan, ini pada perempuan, ya. Itu penyebabnya jamur. Jamur ini berarti dari kesehatan cara gaya hidup kita. Itu keputihan. Terus ada epididymitis, ya. Ini pada laki-laki. Dia infeksi atau karena terkena penyakit menular seks atau PMS. Nah, ini penyakit pada sistem reproduksi. Nah, usaha pencegahannya itu banyak, ya. Intinya usaha pencegahannya itu dengan menjaga kesehatan, menjaga pola makan, dan menjaga perilaku seks, ya. Jangan perilaku seks bebas, apalagi kalian ke depan. Ini pentingnya. Kalian kan sekarang sudah masuk ke pubertas. Berarti sistem reproduksinya sudah berfungsi. Nah, karena sistem reproduksi ini berfungsinya itu mulai dari masa pubertas. Tidak dari anak-anak, tidak. Dia belum mengerti kalau anak-anak, ya. Mana sekarang, makanya penting. Ini untuk kalian pahami, ya, apa akibatnya. Nah, ini penjelasan dari Ibu. Oke, apa ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Sudah. Kalau begitu nanti ini kalian akan Ibu bagi menjadi 4 kelompok, ya. Jadi kalian bekerja dalam kelompok. Sebelum kita ke pembagian kelompok, kita ice breaking dulu. Biar semangat. Ya. Ice breaking kita tepuk IPA. Duduk apa berdiri kita, Nak? Duduk saja, oke. Tepuk IPA. Aku cinta IPA. Cinta alam dan semesta. Belajar realitas, totalitas, tanpa batas. IPA, IPA, IPA. Yes. Oke. Sudah semangat? Sudah. Cukup? Cukup. Baik. Sekarang Ibu bagi kelompoknya menjadi 4, ya, karena ini sudah duduk berempat. Ini jadi Ibu tentukan saja ini kelompok 1. Ini kelompok ini 2. Enggak, ini 4 tadi. Ya kan, menurut pembagian Ibu kemarin, yang ini 2, ini 3, ini 4. Oh, maaf, kamu kelompok berapa, Karin? 2. Nah, itulah, ini 2, ini 3, ini 4. Kenapa duduknya di sini? Ketukar, nggak apa-apa. Nanti Ibu bagikan LKPD-nya. Jadi sebelum Ibu bagikan LKPD, Nak, ini nanti kerja kelompok, ya. Jangan sendiri-sendiri, semua anggota kelompok harus terlibat. Mungkin ada yang mencari jawaban, ada yang menulis, ya. Karena nanti Ibu nilai keterlibatannya di dalam kelompok itu seperti apa. Ya, ada penilaian. LKPD-nya ini untuk kelompok 1, ya. Itu yang kamu bahas, ya, diskusikan itu tentang organ reproduksi pada laki-laki dan fungsinya, ya. Silakan buka bukunya, buka buku tulis, buku paket, atau bawa fotokopian dari rumah, silakan. Kelompok 2 itu membahas, menganalisis organ reproduksi pada perempuan dan fungsinya, ya, paham? Kelompok 3 kalian menganalisis apa saja penyakit pada organ reproduksi, ya, cari semua.
sebanyak-banyaknya. Kelompok 4 ini membahas apa saja cara pencegahan terhadap penyakit organ reproduksi ya. Nah, silakan kerja. Bukunya dikeluarkan, bukunya dibuka, ada yang mencari. Kalau tidak jelas boleh nanya sama ibu. Nah, Bu, ini apa? Ini yang mana? Boleh ya? Kamu buka. Ini tadi di sini ada. Nah, nanti sampaikan dengan kawannya. Nanti dijelaskan ini nak, dijelaskannya nak. Apa fungsi masing-masing satu-satu. Nanti itu kan mau dipresentasikan. Mungkin ini Salamon kamu cari yang mana fungsinya biar bisa langsung kasih dengan kawan. Cinta? Nah, Cinta cari yang lain. Cinta tadi yang nomor berapa? Nanti dituliskan, kasih dengan teman yang nulisnya ya. Biar cepat selesainya. Boleh, ini dijelaskan satu-satu. Sudah sampai mana? Hah? Oh iya ini. Iya, kamu tulis di sini. Tulis sini ini apa, ini apa? Iya. Iya tadi ini kan banyak, di sini kan banyak. Ini ambil saja, ini kan tidak sebanyak ini, ya kan? Yang diperlukan di LKPD saja. Ya? Iya, kelompok kalian itu, iya, enggak, ini untuk kelompok ini, kelompok 4, kelompok 3, kelompok 4. Kalian cuma ini kan ada, iya, fungsinya masing-masing ini kan sudah kamu tuliskan di gambar. Nanti kamu jelaskan ini, ovarium ini apa sih fungsinya? Bawah, enggak apa-apa di bawah situ ditulis. Nanti pas presentasi kan dibacain.
Ya, nanti kan dibaca yang mana tadi. Nah, itu. Ya. Iya, kan ini saja. Waktu kita kan nggak lama diskusi. Jadi sudah dituliskan di sini nggak apa-apa. Di bawah saja kalau nggak muat. Tulis di sini. Tuliskan apa saja. Yang lain biar cepat cari yang ini yang fungsi ovarium apa, yang ini fungsi ini apa, ya. Nanti yang nulisnya siapa ini yang nulis? Ya, jika nulis. Yang lain cepat, ini cuman 2, 4, 6. Jadi satu-satu saja sudah. Karunnya misal ovarium, carilah fungsinya apa. Sudah sampai di mana? Sedikit lagi, waktunya nggak lama nak, 10 menit. Sedikit lagi ya? Iya. Ya. Apa? Ini kantong semen. Iya, kantong semen atau kantong mani. Iya, itu sebutan lainnya. Kalau nama ininya apa tadi? Cari dulu ya. Pars deferens ya. Pars deferens itu disebut juga kalau misalkan uretra ya. Sudah oke? Sudah? Sudah dijelaskan semua? Fungsinya sudah? Iya, jadi nanti siap. Yang presentasikan walaupun maju semua, siapa tentukan dulu ya. Intubiculum berfungsi menangkap vakum yang terlepaskan oleh ovarium. Uterus berfungsi sebagai tempat perkembangan janin sama kehamilan. Ovarium berfungsi menghasilkan Ini dipegang. Ya? Apa itu? Kamu? Enggak. Kamu kan bagian kamu yang ini. Enggak. Kan satu-satu. Itu bagian kelompok 2. Kelompok 3 itu. Langsung aja kan Cara pencegahannya gitu. Iya. Ini enggak, ini kelompok 2. Kamu yang itu. Ya. Bagaimana cara presentasi? Itu. Iya, langsung aja itu kamu sampaikan. Yang apa yang kamu tulis itu disampaikan nanti. Sudah?
Iya. Sudah selesai semuanya menganalisis tugasnya masing-masing dari LKPD ya. Nah, untuk sekarang kalian presentasikan ke depan, nak. Ya. Apa yang sudah kalian diskusikan di kelompok, silakan dipresentasikan ke depan. Nanti setelah presentasi kalau ada tanggapan atau pertanyaan kelompok lain boleh. Silakan untuk penampilan pertama kelompok 1, silakan maju ke depan. Berdua saja. Oke, baik, nggak apa-apa. Yang lain tetap di tempat duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya dan teman saya mewakili kelompok kami, yaitu kelompok 1, untuk mempresentasikan hasil ringkasan kerja kami. Nama kelompok. Kelompok 1. Nama anggota kelompok Deca, Anaya, Shinta, Mutia, dan Pati. A. Berilah keterangan gambar organ reproduksi laki-laki di bawah ini. Vesicula, semihalis, kelenjar diostat, kelenjar Koper. koper, epididymis, testis, Skrotum. skrotum, Itu yang nulis siapa itu? Dek Tebacau yang ini nyampaikan. Serius, uretra, penis. B. Jelaskan fungsi masing-masing organ penyusun reproduksi laki-laki. A. Vas deferens berfungsi sebagai saluran jalannya sperma dan epididymis menuju vesicula seminalis disebut kantong semar atau mani. B. Uretra adalah saluran yang terdapat di dalam penis, merupakan saluran akhir reproduksi yang berfungsi untuk kelakuan urin dan sperma. Baik, sekian dari kelompok kami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada pertanyaan? Baik, bagus untuk kelompok 1 ya presentasinya. Terus sekarang kita lanjutkan ke kelompok 2 ya. Organ reproduksi pada perempuan dan fungsi-fungsinya. Disampaikan semua ya, nak. Salah ibu ini. Disampaikan semua ya. Nanti habis ini ditanya dulu kawan. Ada nggak yang mau bertanya? Kalau tidak ada boleh diselesaikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin prestasi lembar kerja dari kelompok 2. Nama kelompok 2. Nama anggota kelompok Karin, Fiona, Putri, Reva, dan Salmon. A. Berilah keterangan gambar organ reproduksi perempuan di bawah ini. A. Ovarium. B. Tubular fallopian. C. Infun ibulum. D. Uretus dan rahim. E. Endometrium. G. Cervix. F. Vagina. Jelaskan fungsi masing-masing organ penyusun reproduksi perempuan. A. Ovarium berfungsi menghasilkan sel telur ovum. B. Tuba fallopi atau oviduk berfungsi sebagai jalannya ovum menuju rahim dan tempat terjadi fertilisasi atau perbuahan. C. Infundibulum berfungsi menangkap ovum yang dilepaskan oleh ovarium. D. Uterus berfungsi sebagai tempat berkembang
terbentuknya janin selama kehamilan. D. Endometrium berfungsi menghasilkan plasenta ketika terjadi kehamilan. F. Serviks fungsinya menghubungkan rahim dengan vagina. Vagina berfungsi sebagai jalan masuknya sperma menuju tuba falopi, jalan keluarnya darah menstruasi, dan juga sebagai jalur lahirnya bayi. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada enggak dari kelompok lain yang mau ngasih pertanyaan? Belum selesai, Nak. Kan tadi ada diminta tanggapan. Ada enggak dari kelompok lain? Tidak. Sudah jelas semua yang disampaikan kelompok. Ya, berarti selesai. Pilih pertanyaan untuk presentasi dari kelompok 2. Sekarang ke kelompok 3, ya. Kelompok 3 ini menganalisis penyakit organ reproduksi. Silakan maju, Nak. Siapa yang mewakili? Kiki dengan siapa? Cepat. Jangan lama-lama. Kan sudah didiskusikan tadi. Pegang mikrofon. Perkenalkan dulu, pembukaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mempresentasikan sebuah penyakit menyerap organ reproduksi pada manusia. Herpes generasi penyakit yang disebabkan oleh virus herpes simplex tipe yang menyerang kulit daerah genitalia luar anus dan vagina. Ada lagi? Apanya itu? Habis, Bu. Udah. Dari kelompok lain tidak ada pertanyaan? Saya, Bu. Ya. Silakan. Ini. Dari semua penyakit yang menyerang organ reproduksi yang disampaikan oleh kelompok 3, apakah penyakit tersebut masih bisa disembuhkan? Ada enggak? Dengar kedua apa tadi? Pati ulang lagi. Mereka tidak konsentrasi. Dari semua penyakit yang menyerang organ reproduksi yang disampaikan oleh kelompok 3, apakah penyakit tersebut masih bisa disembuhkan? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kamu baca beberapa penyakit bisa disebutkan dengan pengobatan merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri penyakit atau jamur seperti Sempelis dan juga kebaikan namun menjalan yang disebab oleh virus. Sekian itu aja. Bagaimana kelompok 1? Sudah bisa dipahami? Sudah cukup? Iya. Ada lagi yang lain? Tidak, sudah jelas. Silakan ditutup, Kiki. Yang presentasi kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalisa Lucia dari kelompok 4 akan menyampaikan nomor kerja kami. Cara-cara Pencegahan kalian itu, Nak. cara-cara pencegahan infeksi pada reproduksi. Organ reproduksi. Baca yang jelas itu. Judulnya. Saya akan menyampaikan tata cara mencegah infeksi organ reproduksi. Iya. 1. Gunakan celana dalam berbahan katun dan lembut. Hindari yang berbahan panas, tidak menyerap keringat dan terlalu ketat.
2. Bilas dengan bersih organ reproduksi setelah buang air besar ataupun buang air kecil. Kemudian keringkan dengan tisu atau handuk kecil untuk mengurangi terjadinya infeksi jamur. 3. Mengganti celana dalam minimal 2 atau 3 kali sehari. Bagi perempuan, 4. Bagi perempuan yang sedang menstruasi, gantilah pembalut sesering mungkin. Dan menggunakan panty liner secara terus-menerus. 6. Rahim ragu dan perbanyak konsumsi buah dan sayur karena bermanfaat untuk kesehatan dan dapat mencegah terjadinya infeksi jamur. 7. Dan yang terakhir, hindari pergaulan bebas karena dapat menjerumuskan ke dalam perilaku seks bebas. Sekian, itulah presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Ada. Dari presentasi kelompok 4, salah satu pencegahan penyakit organ reproduksi adalah menghindari penggunaan sabun pembersih kewanitaan dan juga panty liner secara terus-menerus. Mengapa itu tidak boleh dilakukan? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Karena penggunaan sabun pembersih kewanitaan dan panty liner secara terus-menerus dapat mengubah pH vagina dan akan membunuh bakteri baik dalam vagina yang selanjutnya akan memicu tumbuhan jamur. Baiklah, itulah presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 4. Baik, ya kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Ibu berikan aplaus ya. Semua bagus ya, penampilannya baik. Tanggapannya di pertanyaan kawan ditanggapi dengan baik. Sekali lagi tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Silakan LKPD-nya dikumpul dengan Ibu. Kita akan melaksanakan asesmen sumatif. Ada tes, ada soal sebanyak 5 soal. Nanti Ibu berikan, tidak lama ngejawab. Cepat kumpulkan ke meja Ibu itu, nak. Sini. Siapkan alat tulisnya, tutup bukunya, ya. Jangan kerjasama, kerjakan masing-masing. Delapan menit cukup. Tidak banyak jawabannya itu, sedikit. Tulis namanya, jangan lihat kawan masing-masing, ya. Dah, silakan kerjakan. Tulis dulu. Di sana. Kan satu-satu, kamu tidak dapat soal? Belum dapat? Dia maju kapan? Bu, aku belum, Bu. Ngapu? Belum? Hah? Belum dapat soal? Tadi ini sudah. Ya biarlah. Terima saja.
Masih. Bella. Itu nggak punya siapapun nggak apa-apa. Jangan kerja sama sendiri-sendiri. Mana dadanya? Itu. Ya sampai nomor berapa itu dadanya?
Ada yang sudah selesai? Sudah semua? Kalau begitu silakan dikumpulkan tugasnya. Tugas. Ambil per kelompoknya, ini kolektif aja. Nah, per kelompok itu kumpulkan biar enggak harus semua. Sudah semua namanya tadi kan? Ada yang depan sama? Sudah semua? Jadi ini sebagai penilaian ibu ya setelah kalian belajar pada hari ini kemampuannya sampai di mana. Nanti ini ibu nilai belum bisa hari ini. Kasih nilainya siapa yang ini pertemuan mendatang ibu sampaikan hasil dari asesmen sumatif kita hari ini. Baik. Untuk selanjutnya kita sudah asesmen, sudah penilaian. Nah, kita belajar dari awal, terus diskusi, presentasi. Mungkin ada, coba kalian tuliskan dulu sebentar. Apa sih rangkumannya, apa kesimpulannya dari pelajaran hari ini? Ya, kalian ibu minta nanti menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Coba kalian mungkin tulis dulu. Ya, yang menyampaikannya di sini harus siap, siapapun itu harus bisa menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari di awal tadi. Sudah? Sudah ya. Sekarang ibu tanya siapa yang mau menyampaikan kesimpulannya dari pembelajaran kita hari ini. Ya, apa? Silakan Cinta sama lagi Ibu Deca. Lihat. Salah nama Cinta dengan Deca ini bentuknya dekatan. Kesimpulan, sistem reproduksi manusia dipisahkan antara sistem reproduksi laki-laki dan sistem reproduksi perempuan. Sistem reproduksi laki-laki terdiri atas organ reproduksi bagian luar yaitu penis dan sklerotum dan organ lainnya. Secara umum, fungsi organ reproduksi pada laki-laki adalah memproduksi dan menyimpan sperma. Sedangkan organ reproduksi perempuan terdiri atas organ reproduksi bagian luar yaitu vulva dan labium dan organ reproduksi lainnya bagian dalam yaitu vagina, serviks, rahim, tubuh fallopi dan ovarium. Dan secara umum, organ reproduksi perempuan berfungsi untuk memproduksi sel telur, menerima sperma dan menyediakan tempat bagi perkembangan janin. Sudah? Sudah, Bu. Sudah menyimpulkan, ya bagus, kesimpulannya itu sudah pas ya. Jadi dia kesimpulannya kita hari ini organ reproduksi itu pada laki-laki ada bagian luar, bagian dalam, perempuan juga bagian luar, bagian dalam. Fungsi secara keseluruhan yang membedakan itu tadi sudah disampaikan Deca. Bedanya ya perbandingannya kan membandingkan tujuan kita tadi. Kalau organ reproduksi laki-laki itu menghasilkan sperma dan menyimpan sperma itu secara keseluruhan. Kalau perempuan dia menghasilkan sel telur, menerima sperma, terus tempat apa tadi Deca? Tempat perkembangan janin. Ya, perkembangan janin itu secara umum. Ada lagi yang menambahkan kesimpulan kita? Ya, Kiki boleh? Kesimpulan,
penyakit dan kelainan organ reproduksi disebabkan oleh bakteri, jamur, dan virus. Penyakit menular sekitar dan mencegahnya bisa dilakukan dengan menjaga pola hidup sehat dan menghindari perilaku seks bebas. Iya, itu untuk poin yang kedua, ya. Penyakit organ reproduksi dan pencegahan penyakitnya. Jadi penyakit pada organ reproduksi itu bisa dicegah, ya. Dari beberapa penyakit yang telah kita bahas, pencegahannya itu pola hidup sehat, ya, terus kebersihan, makanan, dan juga perilaku kita, ya, perilaku seks bebas itu jangan dilakukan. Jadi kalian sudah nanti seperti yang disampaikan tadi masa pubertas, kalian itu kadang belum tahu bahayanya apa. Dan dengan belajar ini, ya, diharapkan kalian itu paham pentingnya menjaga organ reproduksi kita masing-masing, baik perempuan maupun laki-laki. Nah, perempuan, ya, yang sering terkena dampak dari korbannya, ya, harus bisa dijaga kebersihannya dan tidak terkena penyakit organ reproduksi yang telah kita sampaikan tadi, ya. Nah, kita sudah sampai di akhir, ya, di akhir pembelajaran. Mungkin ada yang sebelum ibu tutup, ya, sebelum kita di akhir ini ada lagi yang perlu ibu sampaikan. Apa saja, ya, yang harus kita lakukan, ya, pada diri kita sendiri supaya organ reproduksi terjaga, tidak terkena penyakit, tidak perilaku seks bebas. Jadi kalian itu harus dalam berteman, ya, dalam berteman, mencari kawan, itu carilah yang positif. Apalagi di masa kalian ini kadang belum tahu, ya, mana yang baik, mana yang ngikut teman ke sini, ngikut, ya, terjerumuslah ke pergaulan yang tidak benar, ya, sampai ke seks bebas. Jangan, kalian harus jaga benar-benar, ya, jaga benar-benar, itu adalah masa depan kalian. Paham, nak? Paham, Bu. Jadi makna dari pembelajaran kita hari ini, ya, ke sana itu sangat penting. Jadi jangan kamu anggap sepele. Hanya yang sudah jadi ini karena tidak mengetahui, ya tadi, nak, tidak mengetahui apa saja penyakit reproduksi yang pada organ reproduksi. Misalkan kamu menstruasi dari pagi sampai siang sampai malam tidak akan, dari itu saja logikanya kumannya semakin banyak. Itu salah satu yang bisa kita lakukan, itu dicegah, nak, pencegahan. Nah, kalau kita sudah melakukan itu, insya Allah aman, ya, sistem reproduksi kita sehat. Tapi kalau kelainan yang lain itu mungkin tidak punya keturunan, nanti mungkin itu ada masalah yang lain, ya, memang penyakit, ya, reproduksi yang disebabkan oleh bakteri, jamur, virus. Tadi seperti kelompok berapa sampaikan, kalau virus itu yang disebabkan virus itu susah disembuhkan. Nah, sekarang kalau tadi sudah belajar, ibu minta apa sih kesan-kesan kalian sekarang? Saya Bu. Belajar hari ini, ibu minta kesan-kesannya pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyampaikan kesan? Saya Bu. Saya Iya. lebih memahami tentang reproduksi, organ-organ reproduksi. Iya, jadi sudah memahami, ya. Kalian lebih memahami organ reproduksi. Ya, kalau memahami berarti yang tadinya kalian mungkin hanya sekilas, ya.
tahunya ini saja. Setelah belajar lebih tahu lagi. Ada lagi? Iya. Lebih menyadari atau resiko dan masalah yang terkait dengan sistem reproduksi. Apa tadi Fiona? Lebih menyadari atau resiko dan masalah yang terkait dengan sistem reproduksi. Ya, lebih menyadari risiko yang akan kita hadapi ya dengan sistem reproduksi terutama organnya ya. Ada lagi nggak kesannya? Apakah kalian belajar hari ini merasa ibu punya ini ya? Aku mau tanya kesannya kalau senang seperti ini ya, nanti emonya seperti ini kalau senang. Jadi ibu tanya, kalau sedih apa kurang seperti ini, kalau biasa saja seperti ini. Oke, bagaimana rasanya setelah belajar sistem reproduksi manusia pada hari ini? Ya. Semua merasa senang, ya, senang, semangat. Ibu juga senang, semangat, ya, karena kalian kooperatif, semangat, yang menampilkan yang terbaik. Itu ada kejadian yang kalian tadi. Sekarang kita breaking terakhir. Apa breaking kita tadi? Semangat. Yang biasa pedang lindung. Biasa. Yang biasa saja. Pedang lindung, pedang lindung. Kita terakhir pedang lindung. Ya, kamu. Baik. Tepuk semangat. Perlu diulangi? Perlu. Oke, semangat. Walaupun dari pengunjung kita harus tetap semangat, ya. Tepuk semangat. Untuk pembelajaran hari ini, ya, nanti di rumah jangan cuma sampai di sini, nak. Jangan sampai di sini saja, diulangi kembali pelajaran kita hari ini karena nanti berkaitan dengan pelajaran yang akan datang. Jangan cuma sampai di sini, keluar nanti lupa. Nanti di depan akan ibu tanya lagi. Ya, ini berkaitan dengan pelajaran datang. Jangan sampai paham. Jangan sudah ini besoknya lupa. Terus apalagi kita untuk itu pertemuan mendatang. Ibu akan menyampaikan untuk pertemuan mendatang. Pembahasan kita kalau tadi sistem reproduksi pada manusia, materinya organ reproduksi dan penyakit serta pencegahan. Nah, pertemuan mendatang, ya, kita akan membahas tentang siklus menstruasi. Jadi masih berhubungan dengan ini tadi, ya. Fertilisasi dan pembuahan. Di rumah, ibu minta kamu kalian semua dipelajari dulu di rumah, biar pas pertemuan mendatang kita akan lebih gampang. Ya, sudah ada pemahamannya dari awal. Apa tadi untuk pertemuan mendatang, ya? Itu sampai ke tadi tentang apa? Menstruasi. Sistem siklus Menstruasi. ya.
dan fertilisasi dan pembuahan. Jadi dibaca lagi di rumah. Di rumah itu jangan bawa buku. Di rumah dibaca dulu, masuk ibu. Apa? Kalau sudah Pak Ibu sampaikan hari ini, dipelajari lagi di rumah. Besok pertemuan mendatang itu akan ada kaitannya dengan pembelajaran hari ini. Ada yang mau disampaikan lagi dari kalian? Tidak, Bu. Baik. Tidak ada? Untuk minggu depan, yang mendatang, kita masih berkelompok juga. Jadi untuk kelompok minggu depan tetap seperti ini. Tidak ada yang mau bertanya ini? Sudah jelas semua? Iya. Kapan kita kapan kita ketemu pelajaran kedua? Ya, untuk pembelajaran berikutnya itu bisa di hari Jumat ya. Itu kita kan minggunya ada 2 kali, hari Jumat. Nah, jadi persiapkan itu tadi. Persiapkan materi untuk minggu depan, untuk pertemuan mendatang. Ya, mingguan ini jangan dilupakan. Ibu, Ya, apakah ada pembahasan lain selain siklus menstruasi di minggu ke depan tuh? Apa cuma satu? siklus menstruasi tadi Bu sampaikan ada fertilisasi dan pembuahan. Ya, ada 2 itu. Silakan dibaca-baca di rumah. Ada lagi untuk minggu depan persiapannya, Nak? Pasti. Maaf Bu, saya ingin bertanya bagaimana cara menghindari penyakit HIV. Oh, itu yang masih disalahkan tadi. Iya. Baik, untuk cara menghindari penyakit AIDS gitu ya. HIV itu virusnya. Kita harus pertama, itu kan penyakit menular. Menularnya itu dari perilaku kita ya terhadap pasangan kalau orang sudah pasangan. Jadi perilaku seks bebas itu kuncinya. Nah, itu pertama itu. Terus selain itu bisa juga menular dari mungkin jarum suntik. Masih juga itu perilaku bebas orang sering putus suntik pakai narkoba. Terus bisa juga dari kalau sudah kena itu ke ibunya. Nah, kalau kita bagaimana cara menghindarinya? Itu tadi jaga pergaulan, nah, jarak pergaulan tetap ya pergaulannya jangan ke arah yang tidak. Ya, dan sampai di situ kita akhiri ya pembelajaran hari ini. Nah, sebelum diakhiri kita tutup dengan berdoa ya. Berdoa, Ibu minta silakan yang memimpin doa siapa? Kiki lagi. Mula teman-teman kita berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usri ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bil sabr. Sadaqallahul azim. Berdoa selesai. Terima kasih.
Tidak terasa ya, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Ibu merasa senang ya, kalian bisa menampilkan yang terbaik hari ini. Ya, Ibu harap di pertemuan mendatang tetap seperti ini. Ya, tetap semangat. Tidak ada yang ribut, tidak ada yang main-main. Ya, kenapa kalau main-main tidak akan bisa menerima pembelajaran yang baik. Padahal tujuan kita ke sekolah apa? Belajar. Nah, sampai di akhir ini Ibu lihat semuanya masih bersemangat. Ya, apa yang Ibu minta sudah dilakukan, sudah menampilkan yang terbaik. Ya, semua itu tolong dipertahankan. Jangan cuma pertemuan kali ini, pertemuan mendatang tidak. Bisa kalian pahami? Bisa, Bu. Bisa pertahankan kondisi kelasnya seperti ini ya, dengan siapapun guru yang masuk dengan kalian. Ada lagi? Kira-kira apa motivasinya kalian nanti? Silakan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada Ibu Guru. Terima kasih, Bu. Doakan kami sukses. Kami sayang Ibu. Ibu juga sayang sama kalian. Silakan duduk kembali.